Yamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fi dunyal akhirah. Walhamdulillah amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan baik insyaallah. Pada pagi hari ini melanjutkan kajian kita dari seri Fikih Muwazanat, di mana pada pertemuan ke-6 ini insyaallah termasuk hari ini, nanti insyaallah masih ada 2 pertemuan kita lagi, 2 pekan yang dalam 2 pekan yang akan datang. Dalam 3 pertemuan ini secara khusus saya siapkan untuk sesi atau aspek aplikasi, implementasi. Jadi tema yang kita bahas ini merupakan bagian dari contoh praktek untuk teori-teori, kaidah-kaidah, rambu-rambu dalam fikih muwazanat yang sudah kita bahas dalam 5 pertemuan sebelumnya. Saya ingin mencoba untuk memberikan contoh-contoh praktek. Nah, yang kita angkat pada pagi hari ini itu secara umum kan jadi nanti insya Allah kita akan mengangkat contoh dalam menerapkan kaidah-kaidah fikih muwazanat dengan 3 fokus dan 3 titik tekan yang berbeda. Tiga titik tekan atau 3 aspek dalam kita melakukan muwazanat itu. Yang pertama adalah muwazanat, perbandingan, pertimbangan untuk menentukan pilihan di antara opsi-opsi, di antara pilihan-pilihan yang sama-sama maslahat. Jadi semuanya itu maslahat, semuanya itu baik. Ya. Semuanya itu baik. Nah, ini yang insya Allah akan kita bahas pada pagi hari ini. Dan kita akan menyebutkan beberapa contoh. Salah satu contoh utamanya adalah yang paling banyak itu dalam kita melakukan amal saleh. Jadi ini mungkin merupakan penerapan untuk hadis-hadis Nabi SAW, di mana beliau dalam beberapa hadis itu menyebutkan baik langsung dari diri beliau sendiri maupun itu merupakan penjelasan atau jawaban atas pertanyaan sahabat, yaitu tentang afdhalul a'mal. Ayul a'mali afdhal. Apakah amal yang paling baik? Jadi, kalau kita bicara ayul a'mali afdhal atau afdhalul a'mal, itu berarti amal-amal yang dimaksudkan itu baik semua. Fadil semua. Jadi baik semua, fadil semua, berpahala semuanya, tapi kita ingin memilih mana di antara amal-amal yang semua baik itu yang paling baik, yang paling afdal. Dan itu juga diwajibkan karena secara umum kita di dalam beramal itu kan diperintahkan, dituntut untuk melakukannya secara ihsan. Melakukan amal secara ihsan itu maksudnya melakukan amal dengan cara tidak cukup baik saja, tapi kalau bisa lebih baik, bahkan paling baik. Jadi gitu. Nah, ini yang sedang kita bahas. Contoh muwazanat yang kita angkat dalam konteks ini amal kita berbagi, bersedekah, khususnya berzakat.
Jadi gitu. Nah itu secara umum kita membayar zakat, membayar infak, membayar apa itu sedekah dan lain sebagainya, selama memenuhi syarat keabsahannya itu sudah sah dan berpahala insya Allah gitu. Tapi karena yang tadi kita sebutkan bahwa dalam beramal, dalam kaidah kita berbuat baik itu, silahkan baca Al-Quran, silahkan baca hadis, silahkan baca praktek sirah nabawiyah, praktek para sahabat, praktek para tabi'in dan seterusnya para ulama semuanya. Itu kalau sudah dalam beramal, motivasi yang dibangun itu tidak cukup menggunakan standar al-izza. Jadi tidak cukup dengan bertumpu atau berpegang kepada haddul izza, haddus sihah, pokoknya sah. Jadi yang penting sah, tidak. Tapi seorang mukmin itu dalam semangat beramal itu bahkan disebutkan kalau bisa jangan bedakan antara wajib dan sunnah. Jadi gitu. Untuk membangun semangat melakukan sunnah itu sama seperti semangatnya melakukan wajib. Jadi selama memang kemampuan dan peluangnya ada. Itu jangan dilihat pada saat kamu mau beramal sesuatu yang sunnah, itu jangan lihat sunnahnya. Ingat pahalanya, ingat fadilahnya, ingat itunya. Itu seperti itu. Jadi seperti itu. Itu semangat dasarnya. Karena kita diperintahkan untuk melakukan amal sebisa mungkin yang paling afdal, yang lebih afdal, yang lebih baik. Nah, ini titik tekan pertama dalam muwazanat yang sudah kita bahas. Dan ini nanti akan kita ambil contoh. Mungkin beberapa contoh kita sebutkan, tapi yang kita coba kaji secara khusus, bagaimana cara dan metode kita untuk melakukan muwazanat, melakukan perbandingan, untuk akhirnya kita menentukan pilihan yang tidak sekadar fadil baik saja, tapi memang yang lebih baik dan yang terbaik dalam konteks melakukan amal saleh, berbagi harta berupa zakat, infak, sedekah, antara melakukannya sendiri secara personal ataukah lewat bagian. Dan ini insya Allah akan kita sebutkan. Nah, itu titik tekan fokus pertama dalam konteks fikih muwazanat. Yang kedua, insya Allah nanti akan ada tema contoh praktek dalam rangka ini, dalam rangka implementasi fikih muwazanat. Ketika yang kita muwazanatkan, yang kita hadapi, yang harus kita pilih itu di antara pilihan-pilihan yang semuanya buruk, semuanya negatif, semuanya madarat, semuanya merugikan. Tapi kita tidak bisa lepas dari salah satunya. Milih nggak milih, pasti milih. Jadi gitu. Nah itu nanti akan kita bahas secara khusus, dan contoh yang insya Allah nanti akan kita angkat, ya khususnya ketika kita dihadapkan pada pilihan-pilihan politik. Jadi pilihan-pilihan politik di mana di antara kandidat yang harus kita pilih itu mungkin kita dapati kalau kita coba timbang, kita kembalikan kepada standar, itu dari 2, 3, 4 itu misalnya, itu tidak ada yang sebetulnya baik dan pantas secara standar syar'i untuk dipilih. Tapi kita tidak punya pilihan yang ketiga, tidak punya pilihan keempat. Kalau pilihannya hanya 2, kita tidak punya yang ketiga. Kalau punya 3, kita tidak punya yang keempat. Jadi gitu. Yang ada hanya itu. Jadi kita milih nggak milih, ya yang akan jadi dan tentu akan berdampak positif negatif terhadap kehidupan kita. Itu di antara 2, 3, 4 yang semuanya buruk itu. Nah itu bagaimana nanti? Jadi sehingga kita angkat bahwa itu nanti kita akan, ya dalam konteks pemilu misalnya, itu ada pilihan yang biasa dilontarkan sebagian kalangan, itu mana lebih baik, itu memilih atau
ikut memilih ataukah abstain ataukah golput. Itu contoh praktek, nanti kita akan coba sedikit kupas. Nah, ada aspek ketiga dalam fikih muwazanat itu, di mana dalam kita menentukan pilihan di antara pilihan-pilihan yang ada. Di sini tercampur antara maslahat madarat. Kalau tadi kan maslahat kita milih yang paling maslahat kalau bisa. Madarat kita pilih yang paling ringan kemadaratannya. Nah, di sini itu apa ya, unda-undi istilahnya. Jadi mirip-mirip ini, maslahat ada, madarat ada, maslahat ada, madarat ada, campur-campur gitu untuk menentukan mana yang lebih dipilih itu. Nanti ada salah satu aspek, salah satu faktor yang sangat penting sekali dalam menentukan pilihan, khususnya pilihan untuk kita lakukan, untuk kita ambil. Di mana faktor penentu utama itu bukan masalah ini lebih besar maslahatnya, ini lebih besar madaratnya, tapi faktor penentu yang lebih dominan itu adalah kesiapan. Jadi ambil misalnya ini ada dua orang secara umum menghadapi kondisi yang kalau kita lihat secara objektif itu permasalahannya sama, dua-duanya berat. Terus ini dilematis. Jadi artinya milih pilihan yang manapun itu tidak ada pilihan yang tidak ada risiko atau sisi akibat dan dampak negatifnya. Dua-duanya ada. Nah, nanti bagaimana memilih itu biasanya ketika kita dihadapkan pada pilihan dilematis. Memilih A itu ada risikonya, memilih B ada risikonya, memilih A ada konsekuensinya, memilih B juga ada konsekuensinya, memilih A ada dampak efek ininya, memilih B juga seperti itu. Nanti kita akan khususkan pembahasan tentang contoh praktek dalam konteks seperti ini, di mana faktor penentunya itu nanti ditentukan oleh tingkat kesiapan yang bersangkutan. Jadi orang yang dihadapkan pada kondisi itu, kesiapan dia itu lebih siap menghadapi risiko pilihan yang mana. Nah, gitu. Sehingga 2A, B tadi itu ketika kita lihat secara umum sama kondisinya. Secara objektif seimbang. Jadi gitu. Tapi kita dapati bahwa ternyata untuk A, untuk si yang satu itu kita dorong dan kita katakan bagi Anda pilihan A yang lebih tepat. Bukan masalah ini lebih baik, lebih apa, tapi Anda sepertinya dengan kondisi Anda itu, Anda lebih siap menghadapi, menanggung resiko dari pilihan A. Sementara Anda punya kelemahan yang lebih menonjol kalau harus dihadapkan pada konsekuensi, risiko, dan dampak negatif dari pilihan B. Sebaliknya, si B itu kita katakan Anda lebih cocok dengan pilihan B. Bukan karena ini memang lebih besar maslahatnya. Jadi gitu. Secara objektif, tapi ketika kita lihat, kita pelajari kondisi Anda, nanti yang dilihat itu kondisi yang bersangkutan. Kondisi yang bersangkutan dan seterusnya. Nah, itu kita perhatikan Anda sepertinya lebih siap menanggung, lebih siap menghadapi, lebih siap memenuhi konsekuensi, risiko, dan dampak dari pilihan B daripada pilihan A. Nah, itu nanti yang insya Allah yang ketiga, yang kita ambil contoh, jadi sering dikonsultasikan dalam masalah keluarga, ketika hubungan suami istri. Jadi baik yang baru berjalan setahun, 2 tahun, belum ada anak, atau yang sudah berjalan beberapa tahun dengan anak 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Jadi gitu bermacam-macam. Terus hubungan antara suami istri tidak baik-baik saja. Jadi gitu. Dan secara ketika dikaji secara syar'i itu, dalam kondisi
keluarga, hubungan suami istri yang seperti itu dalam kondisi itu secara syar'i kita dipelajari oleh seorang ustadz secara syar'i itu misalnya bahwa suami itu sangat ditolerir, sangat dibolehkan kalau dia mau mengambil langkah untuk berpisah. Begitu juga istri. Itu dan kondisi seperti itu secara syar'i normatif nih ya. Secara kondisi normatif dimungkinkan untuk dia menuntut atau meminta atau mengajukan pisah. Nah, tapi betulkah dengan hukum seperti itu otomatis siapapun seorang istri misalnya ketika berada pada kondisi seperti itu otomatis yang lebih baik bagi dia itu adalah berpisah. Nah, itu nanti akan kita bahas kita melihat membandingkan antara risiko bertahan atau berpisah, bertahan atau cerai. Itu kita hitung kalau bertahan risikonya apa, bercerai risikonya apa. Nah, terus kita lihat kesiapan kondisi si istri atau kalau kondisi suami si suami. Itu dia lebih siap menanggung risiko yang mana. Itu insya Allah akan kita bahas. Baik. Kita kembali kepada tema kita hari ini yaitu jadi memilih di antara pilihan-pilihan yang secara umum sama-sama baik dan ini konteksnya biasanya adalah konteks menentukan afdhalul a'mal yang tadi saya sebutkan. Menentukan mana amal yang lebih afdal. Ini sudah pernah kita bahas dalam fiqhul aulawiyat. Jadi gitu, fiqhul aulawiyat dan seperti yang sudah sering kita sebutkan bahwa fiqhul aulawiyat, fiqhul muwazanat ini memiliki keterkaitan dan hubungan yang sangat kuat sekali dengan fikih aulawiyat, fikih skala prioritas. Jadi karena salah satu dasar dan landasan yang sudah kita sebutkan kemarin dalam melakukan atau dalam fikih muwazanat itu adalah kaidah-kaidah fikih aulawiyat. Jadi kaidah tentang skala prioritas itu. Nah, di sini ada yang sangat penting untuk kita dan ini sudah pernah kita ingatkan, kita sampaikan bahwa salah satu manfaat, salah satu efek positif buah dari kita belajar fikih muwazanat ini itu seperti yang sudah kita sebutkan bahwa kita harapkan ini kalau sudah dipahami dengan baik, diterima dan diyakini karena ini memang sangat penting sekali, tidak hanya untuk bagi para ulama untuk menentukan atau mengeluarkan fatwa syar'i dalam kondisi-kondisi tertentu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, tapi ini juga dibutuhkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam menghadapi berbagai kondisi situasi dalam kehidupan ini di mana setiap orang setiap harinya itu pasti dihadapkan pada kondisi-kondisi yang memaksanya untuk berhadapan dengan pilihan-pilihan. Nah, untuk memilih itu dibutuhkan fikih muwazanat. Harapan kita bahwa seorang muslim itu dalam menentukan pilihan apapun dalam hidupnya, dalam aspek apapun, itu tidak ada yang dilakukan ngasal dengan dalil pokoknya. Pokoknya. Jadi gitu. Tapi semua dilakukan dengan penuh pertimbangan, memperbandingkan antara A dan B dan seterusnya itu. Itu yang kita harapkan. Jadi itu ada gitu, ada. Nah, mengakui bahwa ketika kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang berbeda-beda itu, termasuk dalam hal-hal yang semuanya baik, itu termasuk salah satu bentuk kewajiban syar'i adalah kita itu melakukan perbandingan, melakukan pertimbangan, melakukan kajian, muwazanat, jadi gitu. Sehingga ketika kita milih di antara 3 pilihan A, B, C, itu kita milih A atau B atau C itu dengan dasar. Ada alasan yang bisa kita sampaikan. Bukan, enggak ini kan baik. Jadi gitu. Karena kecenderungan orang, termasuk kaum muslimin dalam melakukan amal-amal kebaikan, itu tidak memperhatikan ini.
memperhatikan adanya peringkat-peringkat amal. Jadi yang penting pokoknya baik, ya udah ambil aja tanpa pakai pertimbangan lagi. Dan itu seperti yang sudah pernah saya sampaikan, menurut menurut Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, Imam Ghazali rahimahullah, dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dikutip mengatakan, menulis bahwa tarkut tertib bainal khairat min jumlati syurur, kata beliau. Mengabaikan adanya pemeringkatan, jadi adanya peringkat-peringkat, urutan-urutan, ini baik, ini lebih baik, ini paling baik, ini terbaik, dan seterusnya itu. Mengabaikan faktor atau aspek urutan, penentuan skala prioritas, pemeringkatan-pemeringkatan itu. Jadi gitu. Sehingga ketika mau melakukan sesuatu, itu udah, pokoknya yang penting ini baik, ya udah. Jadi tanpa mencoba untuk mencari tahu. Oke, ini baik. Tapi itu juga baik. Dan lebih baik. Itu juga baik. Lebih baik lagi. Itu juga baik. Bahkan terbaik. Dan seterusnya itu. Tanpa mikir begitu, itu kata beliau bahwa mengabaikan aspek atau faktor pengurutan. Jadi klasifikasi berdasarkan peringkat. Di antara hal-hal yang semuanya baik. Bainal khairat. Jadi 3, 4, 5, 10, semuanya baik prinsipnya. Ya kayak amal itu semuanya baik. Jadi gitu. Tapi ketika kita mengabaikan sehingga tidak memikirkan dan tidak melakukan. Jadi melakukan kajian pada saat kita dihadapkan pada amal-amal, pilihan amal yang berbeda-beda, kita melakukannya, mengambilnya yang penting baik saja. Tanpa mencoba untuk melakukan muwazanah dan perbandingan serta kajian untuk menentukan mana yang lebih baik. Jadi sikap seperti itu mengabaikan faktor urutan, faktor adanya pengklasifikasian secara peringkat di antara kebaikan-kebaikan yang ada di hadapan kita. Sikap seperti itu termasuk dalam kategori keburukan, bahkan kejahatan. Jadi ada pilihan amal A, B, C. Semuanya baik. Terus ada seorang yang, tapi dengan tingkat kebaikan yang berbeda-beda. Terus seseorang melakukan salah satu A atau B atau C, ngambil begitu saja, camat begitu saja tanpa mikir. Jadi gitu. Bahwa kita juga diwajibkan untuk memilih berdasarkan pilihan yang lebih baik. Setelah menentukan ini lebih baik, ini paling baik, dan seterusnya. Nah itu kata Imam Ghazali rahimahullah termasuk kategori keburukan atau kejahatan. Jadi gitu. Baik. Di sini muwazanat melakukan perbandingan dalam konteks ini itu ada dua macam. Secara umum, sebelum nanti kita masuk ke contoh konkret yang kita kaji secara lebih luas dalam konteks membayar zakat, infak, sedekah. Jadi pilihan-pilihan yang sama-sama baik itu ada yang pilihannya itu antara baik dan lebih baik, atau yang paling baik, atau yang terbaik. Jadi antara pahala kecil dan pahala besar. Amal ini berpahala. Itu juga berpahala. Tapi pahala yang kedua lebih besar. Pahala amal baik ketiga lebih besar lagi. Jadi gitu. Atau ini terkait dengan pilihan-pilihan dengan buah, hasil, efek yang positif berupa kemanfaatan.
Jadi amal ini maslahat. Ya kayak contoh kita berzakat, berinfak, bersedekah. Jadi gitu. Kita berikan ke sasaran ini manfaat, ke situ maslahat, ke sana juga penting, gitu. Nah, tapi nanti ada pemeringkatan itu terkait dengan oke, A, B, C sama-sama maslahat, sama-sama manfaat. Tapi betulkah bahwa itu misalnya tingkat manfaat ketiganya itu sama? Wilayah atau zona. Jadi luas sempitnya kemanfaatan itu sama. Jadi gitu. Kalau betul tingkat kemanfaatannya sama, luas kemanfaatannya sama dan seterusnya itu memang ya tiga-tiga sama. Ya ngambil manapun. Tapi ketika enggak, ini manfaat untuk satu orang. Amal yang sama dengan waktu dan tenaga yang sama itu yang satunya lagi manfaat untuk 10 orang. Ini manfaat untuk 100 orang. Nah, kayak gitu contohnya. Nah, di antara muazanat yang baina fadil wa afdal wal afdal. Jadi gitu. Itu konteks ini. Jadi ada yang berdasarkan memang pemeringkatan berdasarkan besar kecilnya pahala yang Allah janjikan itu memang dari hukum normatifnya, dalilnya mengatakan begitu. Jadi gitu. Hukumnya mengatakan begitu. Jadi ada yang seperti itu, tapi ada yang misalnya sebagai contoh bahwa kita berbagi dalam kaidah ini, kaidah normatif dasar. Berbuat baik, berbagi kepada orang-orang yang memiliki keterpautan hubungan, kedekatan hubungan, baik kekeluargaan atau ketetanggaan atau pertemanan misalnya gitu, atau kedekatan dengan faktor tertentu misalnya bahwa jadi itu secara umum lebih memiliki nilai lebih afdal. Secara dasar syar'i sendiri dibandingkan dengan ketika kita berikan kepada yang tidak memiliki hubungan kedekatan seperti itu misalnya gitu. Ini standar dasar ya, itu contoh. Jadi ada yang ditentukan oleh tadi efek manfaat. Mengapa ini lebih afdal? Karena efek manfaatnya lebih luas. Efek manfaatnya lebih langgeng. Ada yang efek manfaatnya singkat hari ini saja. Tapi kalau ke sana, efek manfaatnya lebih langgeng. Makanya sedekah jariah, amal jariah itu Masya Allah lebih besar pahalanya, diprioritaskan. Karena apa? Efek manfaatnya lebih lama usianya dan lebih langgeng. Atau penerima manfaatnya lebih banyak. Jadi atau ada juga ini lebih besar. Jadi sama-sama bersedekah dengan 10.000. Jadi gitu. Kita berikan kepada seseorang yang manfaat untuk dia. Untuk dia pakai beli sabun. Atau beli pensil untuk anaknya. Kebutuhan, tapi bukan termasuk yang primer. Tentu berbeda. Dengan pada kondisi lain, kita memberi 10.000 itu menyelamatkan nyawa. Jadi, untuk nasi bungkus, menyelamatkan nyawa. Orang itu bisa terancam nyawanya kalau nggak makan nasi bungkus dari sedekah kita. Ada kondisi seperti itu. Nah, ini apa itu? Ada faktor itu. Tapi secara umum itu tadi, secara umum bahwa pilihan yang ada di antara pilihan yang baik-baik itu perbandingannya antara tadi fadil afdal. Baik dan lebih baik, pahala kecil atau besar atau lebih besar atau paling besar. Manfaat kecil atau sempit atau luas atau lebih besar dan seterusnya.
Itu konteksnya secara begitu. Artinya secara umum mungkin tidak ada dampak efek dosa yang yang definitif dalam konteks itu. Nah, ada bentuk kedua dalam fikih muwazanat terkait dengan fokus atau titik tekan ini. Jadi menentukan yang lebih baik di antara apa itu yang baik-baik semua. Tapi di sini perbandingannya itu antara contoh misalnya bahwa pilihannya itu baiknya antara wajib dan sunnah. Pilihannya di sini antara wajib dan sunnah. Kalau kita memilih salah satunya, mengorbankan yang lain. Jadi gitu misalnya gitu. Tentu ulama semuanya sepakat bahwa jangan ada pilihan sunnah mengorbankan yang wajib. Ini ada konsekuensi dosa. Sunnahnya ada pahala, tapi pahala kecil kalah dengan dosa besar meninggalkan kewajiban. Jadi gitu. Dalam konteks ibadah-ibadah mahdhah mungkin ini lebih jelas ya. Jadi lebih jelas misalnya bahwa orang ini kok semangat sekali sholat sunnahnya. Jadi tapi nggak sholat subuh, nggak sholat zuhur, nggak sholat fardu, mungkin jarang. Tapi dalam berbagai aspek kehidupan yang lebih luas, bukan ritual, itu ada banyak hal. Jadi khususnya dalam konteks masalah-masalah yang termasuk kategori sunnah. Terus di situ khilafiyah sifatnya, di mana seseorang membela pendapatnya dalam masalah khilafiyah, dalam masalah yang hukumnya sunnah semuanya, itu tidak segan-segan mengorbankan yang fardu, yang wajib-wajib. Jadi bertengkar dengan sama saudaranya, menghilangkan merusak ukhuwah, jadi memecah barisan umat dan seterusnya, itu yang paling banyak terjadi. Jadi tema-tema besar, kepentingan-kepentingan besar, kemaslahatan besar itu banyak sekali terkorbankan, itu karena umumnya kaum muslimin lebih mementingkan masalah-masalah yang justru bukan masalah-masalah yang besar. Itu yang paling banyak. Itu ada konteks itu. Konteksnya antara wajib dan sunnah misalnya gitu. Atau antara fardu ain dan fardu kifayah. Kalau itu terkait dengan tugas. Jadi gitu. Misalnya bahwa di tengah-tengah umat ini itu harus ada. Harus ada SDM umat yang memiliki kemampuan sebagai dokter. Ada yang sebagai guru, pengajar. Ada yang sebagai apa, sebagai masing-masing sesuai dengan ininya. Untuk dokter, maka tugas mengobati pasien, menolong orang yang sakit itu fardu ain bagi dia. Apalagi pasiennya di hadapan dia. Ngajar, dia juga punya kemampuan itu, bisa. Jadi gitu. Kalau bisa dipadukan mengobati pasien, membantu orang sakit dengan yang fardu ain bagi dia, di saat yang sama, di waktu lain yang tidak mengorbankan tugas aslinya, dia juga mengajar misalnya, jadi gitu, itu bagus. Tapi kalau dia memilih mengajar, jadi gitu, yang sifatnya ini fardu kifayah. Fardu kifayah untuk guru yang memang profesinya atau memang tugasnya dia guru. Itu fardu ain untuk dia. Bagi dia fardu kifayah. Dia mementingkan fardu kifayah, jadi gitu. Jadi tapi mengorbankan fardu ain untuk dia. Jadi guru Al-Qur'an dengan kompetensi yang misalnya untuk mengajar segmen masyarakat tertentu, memiliki keahlian yang lebih langka. Ambillah misalnya bahwa ini adalah hafidz Al-Qur'an, punya sanad.
Dibutuhkan untuk level-level melahirkan jadi hafiz Al-Quran dengan kafaah, dengan kompetensi, sebisa mungkin juga ngikuti beliau. Ini langka, jumlahnya lebih sedikit. Jadi gitu. Sehingga bagi beliau, menurunkan ilmunya di level itu mungkin wajib. Sementara ngajari anak-anak di TPQ, itu banyak kafaah, banyak potensi, banyak SDM yang lebih mampu. Tidak harus yang bersanad. Terus Allah mungkin karena beliau suka dengan anak kecil, beliau yang belajar kemana-mana sampai mengumpulkan sanad, jadi gitu. Tapi asyik mengajar anak-anak kecil. Ini manfaat, ini masalah. Tapi masalahnya adalah beliau